Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Yulianti Sari. Kali ini aku mau berbagi resep papo yang terbuat dari ubi. Mau tahu caranya seperti apa? Yuk simak videonya sampai selesai. Sebelumnya dukung terus channel aku dengan cara di subscribe, like, share, and komen ya. Aktifkan juga tanda loncengnya biar mudah-mudahan semua gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Langkah pertama, kita siapkan 5 buah ubi yang sudah dikupas dan kita cuci bersih seperti ini. Lalu kita masak ubinya hingga matang. Di sini saya memasaknya cukup direbus saja ya. Jika Bunda ingin mengukusnya juga boleh. Nah, setelah ubinya sudah empuk dan matang seperti ini, lalu kita angkat dan kita tiriskan ubinya. Lalu kita tuang ubi yang sudah ditiriskan ke dalam sebuah wadah bersih. Setelah itu kita haluskan ubinya. Di sini bunda-bunda bisa menghaluskannya menggunakan garpu atau tumbukan kayu seperti ini. Jika ubinya sudah halus seperti ini, lalu kita bagi menjadi 2 bagian. Satu bagiannya kita timbang seberat 125 gram. Karena nantinya isian bakponya saya juga akan isi menggunakan ubi. Jadi sisa ubi yang udah dihaluskan kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita buat adonan biangnya terlebih dahulu ya. Pertama-tama kita masukkan air hangat ke dalam gelas. Lalu kita tambahkan gula pasir dan ragi instan dan kita aduk-aduk hingga rata seperti ini. Lalu kita tutup dan kita diamkan selama 10 menit. Kita gunakan cara seperti ini agar kita bisa tahu apakah ragi yang kita pakai masih aktif atau enggak ya bun. Setelah 10 menit bisa kita lihat ya, jika biangnya mengeluarkan buih atau busa seperti ini tandanya ragi yang bunda pakai masih aktif dan bisa kita lanjut ke proses selanjutnya. Pertama-tama kita masukkan tepung terigu pro tinggi ke dalam sebuah wadah bersih. Lalu kita tambahkan gula pasir, sedikit garam, baking powder. Lalu kita aduk terlebih dahulu adonan keringnya seperti ini. Jika adonan keringnya sudah tercampur rata seperti ini, lalu kita masukkan ubi yang sudah dihaluskan tadi ke dalam adonan kering. Tambahkan minyak sayur atau minyak goreng. Setelah itu kita tuang adonan biangnya tadi ke dalam adonan tepung. Lalu kita aduk-aduk terlebih dahulu. Kita tuang air sedikit demi sedikit ya bun. Ini saya menguleninya menggunakan tangan ya bun. Dan pastikan saat menguleninya tangannya harus sudah benar-benar bersih ya bun. Nah, sambil diuleni seperti ini, kita tuangkan lagi air sisanya tadi. Lalu kita uleni adonannya. Di sini saya pindahkan adonannya di atas alas baking seperti ini dan kita uleni adonannya hingga kalis. Saya akan berbagi tips bagaimana cara menguleni adonan hingga kalis elastis dan tidak lengket di tangan. Setelah kalis, kita cuci tangan kita terlebih dahulu dan kita keringkan. Beri sedikit tepung di atas adonan. Yang perlu diperhatikan adalah saat kita menguleninya, jangan sekali-sekali menguleni adonannya dengan cara meremas seperti ini ya.
karena ini bisa membuat adonan menjadi semakin lengket di tangan. Tipsnya, kita uleni adonan menggunakan bagian bawah tangan seperti ini. Gunakan cara menguleni adonan seperti di video ini. Dengan cara menguleni adonan seperti ini bisa membuat adonan menjadi lebih cepat kalis elastis, hasilnya lembut dan gak lengket di tangan. Agar tampilannya lebih cantik dan menarik, di sini saya menambahkan sedikit pewarna kuning. Lalu kita ratakan hingga kalis elastis seperti ini. Bisa dilihat ya bun, ini hasilnya sudah kalis elastis atau window pane seperti ini. Lalu kita bulatkan adonannya seperti ini dan kita tutup menggunakan kain bersih dan kita diamkan sampai adonannya benar-benar mengembang 2 kali lipat. Sambil menunggu adonannya mengembang 2 kali lipat, ini kita buat isiannya bakpao terlebih dahulu ya. Kita masukkan sisa ubi yang sudah dihaluskan tadi ke dalam wajan. Tambahkan gula pasir secukupnya. Di sini saya nggak menggunakan takaran yang pas ya bun, sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Agar nanti isian bakpaunya menjadi lebih gurih, di sini saya menambahkan sedikit santan. Lalu kita tambahkan sedikit garam. Dan kita masak menggunakan api kecil. Kita aduk-aduk terus hingga nantinya isian bakponya menjadi kalis seperti ini. Setelah isian bakponya sudah kalis seperti ini, lalu kita angkat dan kita pindahkan ke dalam wadah. Untuk mempermudah pada saat pengisian bakponya nanti, ini isiannya saya bentuk bulat-bulat seperti ini ya. Untuk ukuran isiannya, di sini saya nggak menimbangnya. Cukup sesuaikan saja dengan selera. Tapi kalau bunda ingin menimbangnya juga boleh. Kita lakukan hingga semua adonan isinya sudah berbentuk bulat seperti ini. Nah, setelah semua isiannya kita bentuk bulat seperti ini, lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Setelah adonannya mengembang 2 kali lipat seperti ini, lalu kita uleni sebentar adonannya agar tidak ada udara yang terperangkap di dalam adonan. Setelah kita uleni adonannya sebentar, lanjut kita bagi adonannya menjadi beberapa bagian. Di sini saya menimbangnya setiap adonannya seberat 50 gram ya. Setelah adonannya kita bagi menjadi beberapa bagian, lanjut kita ambil satu adonan dan kita bulatkan seperti ini. Setelah itu kita rounding hingga permukaannya halus dan berbentuk bulat sempurna. Setelah semua adonannya kita rounding seperti ini, kita ambil adonan yang pertama kali, lalu kita pipihkan pinggirannya seperti ini. Lanjut, kita isi adonan bakponya menggunakan isian ubi yang sudah kita bulat-bulatkan tadi. Lalu kita rekatkan adonan bakponya hingga semua isiannya tertutup adonan seperti ini. Setelah isiannya sudah tertutup rapi seperti ini, kita bulat-bulatkan lagi, lalu kita alasi adonannya menggunakan daun pisang. Jika bunda-bunda di rumah tidak ada daun pisang, bunda juga bisa mengalasinya menggunakan kertas roti. Setelah itu kita tutup dan kita biarkan sampai mengembang kurang lebih 15-20 menit. Setelah adonannya mengembang, lalu bakponya sudah siap untuk dikukus. Pastikan yang pertama kali dikukus adalah adonan yang pertama kali kita bentuk ya.
Dan pastikan kukusannya harus sudah dipanaskan terlebih dahulu. Lalu kita kukus bakponya hingga matang kurang lebih selama 10 menit. Ini dia bakpo ubinya siap disajikan. Untuk resep lengkapnya bisa cek di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton video terbaru dari aku. Jangan lupa untuk di subscribe, like, share, and komen ya. Aktifkan juga tanda loncengnya biar bunda-bunda semua nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Selamat mencoba.